Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar sebuah pizza. Pertama-tama, gambar pizza di sini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian kita arsir satu bagiannya di sini, atau katakanlah kita memakan seluruh bagian yang ada di sini. Jadi, bagaimana bentuk pecahan dari gambar ini atau berapa banyak pizza yang kita makan? Nah, di sini awalnya kita membagi menjadi dua bagian, artinya bentuk pecahannya akan menjadi per 2 atau penyebutnya adalah 2. Kemudian kita lihat, kita memakan satu bagiannya. Artinya, angka yang ada di atas ini akan menjadi 1 atau biasa disebut dengan pembilang. Jadi, angka yang di atas ini pembilang dan di bawahnya adalah penyebut. Nah, dan di sini kita telah mendapatkan pecahan dari banyaknya pizza yang kita makan, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa ya pecahan yang senilai dengan 1/2 di sini. Nah, dan sekarang kita masukkan lagi gambar pizzanya. Sebelumnya kita telah membagi menjadi 2 bagian. Dan sekarang coba kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4, sudah ada 4 bagian. Dan sekarang, kira-kira gimana ya bentuk gambar atau berapa banyak bagian yang akan kita arsir agar jumlahnya sama dengan gambar sebelumnya? Nah, coba adik-adik lihat pada gambar. Pada gambar di sini, jika kita ingin mempunyai jumlah arsiran yang sama dengan gambar yang pertama, artinya kita akan mengarsir bagian yang ada di sini, atau kita akan memakan satu potong pizza di sini dan satu potong pizza yang ada di sini. Nah, jumlah arsirannya sama kan adik-adik? Nah, tetapi yang berbeda adalah bentuk pecahannya. Karena sebelumnya kita hanya membagi menjadi 2 bagian dan sekarang kita bagi menjadi 4 bagian. Artinya bentuk pecahan di sini akan menjadi per 4 atau penyebutnya adalah 4. Kemudian pembilangnya adalah di sini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang kita arsir. Berarti pembilangnya adalah 2. Dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa pecahan 1/2 dan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini kita lihat bahwa kita memakan jumlah pizza yang sama. Pada gambar pertama kita memakan setengahnya dan gambar kedua kita juga memakan setengah dari keseluruhan bagian pizza. Hanya saja kita baginya menjadi bagian yang lebih kecil. Itulah kenapa jadi kita tuliskan bahwa 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya. Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya di sini. Tadi kita telah membagi menjadi 2 bagian, kemudian 4 bagian. Coba sekarang gambar pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 4 bagian dulu ya. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, barulah setiap bagiannya kita bagi menjadi 2. Nah, setelah ada 8 bagian pizza, berarti kalau begini, kita mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu ada berapa? 8, karena kita membagi menjadi 8 bagian. Dan sekarang coba kita lihat, jadi berapa banyak bagian yang makan akan kita arsir atau berapa banyak pizza yang kita makan agar sama dengan kedua gambar sebelumnya yang telah kita buat. Coba adik-adik lihat. Nah, di sini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada di sini. Sama seperti sebelumnya, kita mengarsir setengah dari keseluruhan bagian pizza yang ada di sini. Jadi berapa banyak pizza yang habis dimakan atau berapa banyak potong pizza yang kita arsir di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti bentuk pecahan yang kita punya adalah 4/8. Nah, jadi adik-adik, pecahan 4/8 di sini itu senilai dengan pecahan 2/4 dan juga senilai dengan pecahan 1/2. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana pola dari pecahan yang ada di sini. Kita mulai dari 1/2 dan 2/4 terlebih dahulu ya. Kita lihat pada penyebutnya ada 2,
kemudian 4. Nah, pada penyebut di sini dapat diartikan bahwa awalnya kita mempunyai 2 potong pizza, kemudian kita bagi menjadi 4 potong pizza. Artinya kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza dari sebelumnya. Nah, karena kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza, makanya di sini kita juga memakan pizzanya 2 kali lebih banyak. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa dari 2 ke 4 itu dikali 2. Karena kita mengalihkan penyebutnya dengan 2, pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka yang sama. Jadi di sini kita kali 2, pembilangnya juga kita kalikan 2. Makanya di sini kita mendapatkan 1 dikali 2 itu 2, dan 2 dikali 2, 4. 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4. Nah adik-adik, dalam pecahan, jika kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, artinya kita tidak mengubah jumlah dari pecahan itu, atau maksudnya adalah itu merupakan pecahan yang senilai. Nah, sekarang coba kita lihat pola dari 2 per 4 dan pecahan 4 per 8. Di sini juga kita lihat dari 4 ke 8 itu artinya 4 dikali 2. Jadi di sini penyebutnya kita kalikan 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, artinya pembilangnya di atas juga harus kita kalikan 2. Jadi di sini 2 dikali 2 adalah 4. Nah, itulah kenapa jadi pecahan 2 per 4 itu senilai dengan 4 per 8. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Jadi mengerti adik-adik tentang pecahan yang senilai? Yang pertama, kalian lihat garis bilangan ini menunjukkan setengah bagian. Ini merupakan nilainya setengah, maka kita bagi 2. Kita bagi 2 setiap garis bilangan. Pada garis bilangan ini dibagi 2 sehingga mempunyai nilai setengah. Sedangkan garis bilangan yang kedua itu adalah 2 per 4. Berarti garis bilangan ini dibagi menjadi 4 bagian. Sedangkan yang terakhir adalah 4 per 8. Setiap bagian itu nilainya 1/8. Nah, kalau dilihat dari ketiga garis bilangan ini, maka setengah nilainya sama dengan 2 per 4, juga sama dengan 4 per 8. Dengan catatan pembagian garis bilangan ini harus sama besarnya, ya, harus sama. Paham? Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan cara menentukan pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang yang kedua yaitu menentukan pecahan senilai dengan membuat operasi perkalian. Contohnya, kamu perhatikan sekarang, Bu Il mempunyai pecahan yaitu 1 per 2. Setengah atau 1 per 2 ini senilai dengan pecahan berapa? Nah, itu bisa kita cari dengan menggunakan operasi perkalian. Contoh, setengah kita tulis dengan cara dikalikan. Dikalikan ini harus dengan nilai yang sama. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Kita tulis setengah, ini kita tulis lagi, ya. Kita tulis lagi, kemudian dikali 2. Sama-sama dikalikan 2, baik penyebut maupun pembilangnya. Kalau sudah, baru kita kalikan. 1 kali 2 berapa? Ya, pinter, 2. Penyebutnya 2 dikali 2, 4. Jadi setengah atau 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 4. Kita lanjutkan lagi sekarang. 2 per 4 senilai dengan berapa? Caranya sama, dengan cara dikalikan lagi. Kita tulis lagi 2 per 4 dikali 2. Penyebut sama pembilangnya harus sama. Sama dengan 2 kali 2 berapa, masih ingat? Ini pelajaran kelas 3.
harus hafal perkalian ya. 2 kali 2 adalah 4. Penyebutnya 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. Nah, dari sini sudah kelihatan. Berarti 1/2 itu nilainya sama dengan berapa? 2/4. Senilai dengan berapa lagi? 4/8. Itu kalau kita pecahannya adalah setengah. Sekali lagi saya kasih contoh, 1/3. Nah, ini bisa dicari berapa nilai, berapa pecahan yang senilai dengan 1/3 kalau dicari dengan operasi perkalian sama dengan cara dikalikan. 1/3 kita tulis lagi dikali 2. 1 kali 2 2. 3 kali 2 6. Sama dengan 6. Kita cari lagi 2/6 sama dengan 2/6 dikali 2 lagi sama dengan 2 kali 2 4 per berapa? 6 kali 2 12. Nah, ini adalah pecahan yang senilai. Jadi 1/3 itu senilai dengan 2/6 sama dengan juga 4/12. Ini kalau kita menggunakan operasi perkalian. Demikian juga dengan yang ketiga, yaitu menggunakan atau membuat operasi pembagian. Pembagian ini kebalikan dari perkalian. Yang kita cari adalah yang besar dulu ya. Kalau perkalian tadi mulai dari pecahan yang penyebutnya kecil, tapi kalau untuk mencari pembagian, maka yang kita cari adalah yang besar dulu penyebutnya. Contoh tadi adalah 4/8. Berapa nilai pecahan yang senilai? 4/8 sama dengan dibagi 4/8 dibagi tetap sama 2. Maka sama dengan 4/2 2. Yang penyebutnya 8 dibagi 2 berapa? 4. Berarti ini senilai dengan 2/4. Ya. 2/4. Dibagi lagi apa bisa? 2/4 sama dengan, kita bagi lagi 2 sama ya, penyebut sama pembilang sama penyebutnya harus sama. 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2. Nah, berarti ini juga senilai dengan setengah atau 1/2. Ini kalau dengan cara pembagian ya. Syaratnya kalian harus hafal perkalian. Kalau hafal perkalian tinggal, kenapa? Pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Ini contoh yang ketiga. Yang keempat, ini adalah menyederhanakan pecahan. Caranya sama dengan pembagian, tapi harus dibagi sampai tuntas, sampai habis ya. Misalnya caranya sama. Contohnya 8/20 dibagi dulu 2. 8/20 dibagi 2 dulu berapa? 4. 20 dibagi 2
10. Kita sederhanakan lagi. Nah, disederhanakan lagi, dibagi lagi 2, 4 dibagi 2, 10 dibagi 2, 5. Apa ini bisa disederhanakan lagi? Apa bisa? Tidak. Kenapa? Karena yang ini bisa dibagi 2, yang penyebutnya tidak. Maka penyederhanaannya adalah 8/20 itu sama dengan 2/5. Ini yang paling sederhana. Ya. Sudah paham? Sudah jelas anak-anak untuk pecahan senilai ini? Ya. Kalau sudah paham, silakan untuk tugas biar lebih paham lagi, ya. Biar kalian tambah jelas lagi, kita praktekkan. Tugas kalian yaitu silakan dikerjakan LKS halaman 8 dan 9. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Semoga berhasil dan sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Setelah memperhatikan video tadi, sudah paham? Baiklah, untuk lebih paham lagi, mari kita ulas sedikit tentang pecahan senilai ini. Kalian sudah mengerti pengertian tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama, meskipun dituliskan dalam bentuk pecahan yang berbeda. Maksudnya apa? Walaupun tulisannya angkanya beda, tapi senilai, sama nilainya, besarnya sama. Tuh. Cara menentukan pecahan senilai ada 4. Yang pertama, membuat garis bilangan. Yang kedua, membuat operasi perkalian. Yang ketiga, dengan membuat operasi pembagian. Yang keempat, yaitu dengan menyederhanakan pecahan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu bagaimana cara menentukan pecahan tersebut. Yang pertama tadi yaitu membuat garis bilangan. Untuk membuat garis bilangan itu ada beberapa cara. Kalian membuat garis bilangan dulu. Ini hampir sama dengan gambar kotak kemarin. Kita bagi sesuai dengan nilainya penyebutnya. Misalnya ini 1/2 itu senilai dengan 2/4, juga senilai dengan 4/8. Sekarang kamu perhatikan garis bilangan ini ada setengah, maka garis bilangan ini dibagi menjadi 2. Kalau 2/4 maka dibagi 4 penyebutnya, ya, yang dilihat penyebutnya untuk membagi bilangan itu. Yang ketiga ada 4/8, maka garis bilangan ini dibagi menjadi 8 bagian. Bisa ya caranya ya, sama dengan gambar kemarin, hanya ini berupa garis bilangan. Nah, bagaimana kok sama antara setengah itu sama dengan 2/4, sama dengan juga senilai dengan 4/8? Kita lihat di garis bilangan ini. Garis bilangan yang pertama ini nilainya setengah, berarti ada 2